Temen gue mana nih? Masa gue sendirian begini opening? Ah, nggak asik ah. Kokom! Gimana sih lo? Lagi masak, bentar buat cemilun. Ya ilah, opening dulu kenapa baru masak? Iya, dikit. Bentar. Masak apa sih? Udah jadi masak kerang. Jangan! Hah? Ntar kerang dunia ketiga lo. Itu perang, Pak. Ini kerang. Kok pagi-pagi udah masak kerang, Ti? Aduh, ntar cobain deh. Ini enak banget. Iya, wangi banget lagi ya. Bentar. Sini, duduk di sini, main mana kompleks nih. Sebentar. Dikit gue nyari yang matangnya nih. Waduh. Yang di bawah-bawah nih, enak banget. Kerang-kerang ijo lagi tuh. Kerang hijau, kolesterol. Enak banget tuh. Bentar, ya. Jangan kebanyakan, hati-hati kolesterol. Ntar gue bawa tisu deh. Wah. Ya. Tara! Budiman. Surprise! Wah. Aku udah tahu padahal. Hai semuanya. Apa kabar pagi-pagi? Semangat. Aduh, semangat banget hari ini nih. Banget, apalagi langsung pagi-pagi kita sajikan sarapan kerang. Iya, tapi ini aneh banget nih. Hah? Saya belum pernah loh sarapan pakai kerang pagi-pagi begini. Ya coba dong. Jangan. Lu kan tahu kemarin di tensi kolesterol gua kan lumayan. Suruh pakai kerang begini. Kerang juga enak, coba nih, coba gue. Iya, emang enak. Enak banget. Duh. Nah, lu makan kerangnya, isinya gua ambil, ininya kulitnya gua ambil. Buat pajangan di rumah. Pajangan apa? Bisa. Jadi nanti dirangkai, dibikin gambar bunga, apa segala macam, ditempel-tempel, bisa. Ini enak ya? Cuma kayaknya gosong. Udah kelamaan kan minumnya. Tapi emang boleh ya, Tia, kalau kita sarapan pakai kerang pagi-pagi begini? Ya boleh lah, mau sarapan pakai kerang, sarapan pakai apa, terserah orang dia yang beli makanannya. Iya juga sih. Maksudnya ada bahayanya nggak gitu? Tapi kan kerang banyak manfaatnya. Betul. Makanan-makanan Protein tinggi. Protein tinggi. Benar. Tapi kerang tuh ada macam-macam kalau nggak salah. Ini ada berbagai jenis kerang nih yang kita kasih tahu sama sahabat pagi. Panas. Siapa tahu sahabat pagi pengen nyobain. Ada beberapa jenis kerang. Ada kerang kepa tahu. Ini ada warna cangkang putih dan tebal, punya daging agak kecil. Tuh kayak di gambar tuh. Kerang ini ke kerang darah ya? Beda. Beda. Ini sering dijadikan berbagai macam masakan. Nih kerang hijau. Ini yang lebih gede ya? Oh, iya kayak kerang darah bentuknya bersama ya? Nah, ini kerang hijau nih. Kerang hijau yang tadi. Ini cangkangnya warnanya hijau, namanya juga kerang hijau. Iya, kan? kalau cangkang warna ungu pasti namanya kerang ungu. Kerang ungu. Ini paling sering ditemukan dan punya kandungan gizi yang cukup tinggi. Iya, tuh enak tuh kalau misalnya di Tuti, lu saus kalau masak tiram. kayak gitu, jadi masih merah-merah gitu. Kalau ini kan udah hitam banget ini. merah. Tuh. Apaan orang hitam gitu? Tuh. Kematangan loh. Ada lagi kerang bambu. Nah, kerang bambu tuh punya ciri khas rasanya gurih manis. Gosong. Cangkangnya panjang tuh dia tuh. Cangkangnya panjang dengan dua sisi tapi dia tuh kayak paralel. lembek-lembek gitu. Dan ini enak banget cuman digoreng ditumis kayak Pernah pakai nyobain? bawang putih pernah. Pernah ya? Kerang bambu ini emang enak nih. Enak namanya. Tubuhnya kecil memanjang dan salah satu ujungnya meruncing. Ya, di kerang nih. Ada juga kerang kijing. Nah. Kerang kijing Iya. punya asam lemak tak jenuh yang tinggi. Banyak dimanfaatkan untuk pembuatan kerupuk. Bentuknya pipih, lonjong atau oval, warna cangkangnya coklat kehijauan. Oh, Pernah nggak ya mirip-mirip makan kerang kayak hijau gini? sih sebetulnya mirip-mirip ya. Kerang darah. Oh iya, ini kerang darah. Mirip kan yang tadi. Tuh, Oh, dia warna lebih kecil-kecil cangkangnya. nih. Itu warna cangkangnya kenapa disebut kerang darah? Warna cangkangnya itu merah, banyak ditemukan di pasir berlumpur di laut dangkal. Karena warnanya yang merah dan penambah sel darah merah dalam tubuh manusia, makanya disebut kerang darah. Oh, ini penambah sel darah merah nih ya. Cakep ya. Tinggi ya, bagus. Pernah nyobain ini nggak sih oyster? Oyster kan mentah ya enaknya. Jadi dalam dingin masih fresh, cuma dikasih lemon terus dimakan. Itu enak banget. Tapi katanya itu kan hitungannya mentah, nggak ada bahayanya juga. Ada bahayanya juga. Jadi kalau efek samping makan kerang mentah ini, studi dari Shanghai Ocean University China menyebutkan kalau makan tiram atau kerang mentah dapat menyebabkan keracunan. Nah, pernah tuh teman saya tuh. Teman saya pernah tuh. Makan kerang Makan keracunan. Nah, Gara-gara makan kerang dia ya? habis makan kerang terus kena semprot itu. Obat nyamuk. Langsung kejar-kejar Berarti dia. bukan gara-gara makan kerangnya. Itu gara-gara semprotan nyamuknya, Pak. Nggak ada hubungan sama kerangnya. Tapi saya suka banget makan oyster yang mentah itu. Iya. Itu enak banget. Antara lain ini juga menyebabkan sakit perut, diare, dan mual, serta muntah. Tapi mungkin kalau si oyster tiramnya itu perairannya kontaminasi. Berarti. Jadi
Jadi sebaiknya kalau mau makan kerang itu harus dimasak dulu hingga benar-benar matang. Tapi boleh nggak kalau Apanya? misalnya kan biasanya disajikan secara mentah itu yang justru yang lebih enak. Tergantung menyajiannya benar-benar gimana. Kalau steril benar-benar nggak ya? iya, kalau dari laut diambil terus langsung dimasak belum tentu Iya kalau sehat. Iya bingung juga sih. Supaya lebih jelasnya lagi, seperti kita- biasa kita akan telepon Tukang tambal Mr. ban ya? Jensen. Oh, kita udah tahu mukanya. Kita udah tahu mukanya sekarang. Datang ke sini. Halo Bro Jensen. Halo. Apa kabar? Bro Jensen. Sehat Mas? Harus sehat dong. Sehat. Semoga sehat juga. Amin, amin, amin. Mas, ini kita lagi pada makan kerang nih. Iya, Lagi pagi-pagi nyobain makan kerang. nih. Oke. Mas, kalau kerang itu Kalau cumi, udang, kepiting, kolesterolnya itu lebih tinggi mana ya? sama kerang juga Kalau dibanding menurut saya kerang sih. Sebenarnya Gimana, ada apa nih bicara tentang kolesterol sebelumnya dulu kita perlu Salah tahu. ya? Hmm. Soalnya kalau makan seafood, kolesterol tinggi. Iya, Udah rata-rata kayak orang gitu mikirnya loh. begitu kan. Wah, kalau makan tinggi. cumi, Gitu. udang, kepiting pasti kolesterol tinggi. Padahal kan nih. kita kalau makan seafood geli ya, maksudnya kan gitu kan jalannya kan pelan gitu kan. Itu seafood. Jauh banget. Jadi yang paling tinggi dari semua itu adalah udang. Oh, udang. Udang. Betul, per suka 100 banget gramnya itu udah hampir 200 miligram kolesterol. Tapi begini, mungkin di kesempatan kali ini saya bisa meluruskan bahwa kolesterol itu bukan indikator satu-satunya yang bisa menyebabkan gangguan di sakit jantung. Sebenarnya kolesterol itu diproduksi oleh tubuh sebesar 75% dari total keseluruhan kolesterol tubuh kita. Jadi makanan itu hanya berperan sedikit. Oh, dia perannya sebenarnya tidak aktif ya? Maksudnya perannya tidak banyak. sedikit, tidak banyak. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan itu adalah kesehatan tubuh dari orang yang mengonsumsi makanan seafood itu. Jadi perlu dicek dulu nih, kira-kira dia sudah memiliki masalah kesehatan tinggi kolesterol, atau misalnya ada gangguan jantung, itu baru menghindari makanan tinggi kolesterol. Bagi yang tidak memiliki masalah kesehatan, ya tidak perlu takut dengan makan seafood. Oh, begitu. Iya, betul. iya. Oh, nah kalau kerang mentah nih, Mas Jensen. Makan kerang Makan mentah. kerang Oyster. mentah itu Kan kayak oyster gitu juga katanya Jadi- bisa keracunan, berbahaya. Dalam mengonsumsi makanan yang mentah itu selalu ada risiko Resikonya ya? mengalami keracunan. Oke. Jadi keracunan makanan baik oleh karena bakteri maupun penanganan di saat dari laut dibawa ke restorannya. Makanya fungsi dari dimasak itu adalah menghilangkan dari Resiko itu ya. efek keracunan dari bakteri itu. Iya, iya. Jadi memang ada resikonya. Jadi kalau Tetap emang ada resiko. pengen makan mentah ya tanggung sendiri resikonya gitu ya. Betul. Walaupun ini ya kita makannya di restoran yang Yang mewah. paling mewah, tetap ada risiko yang namanya food poisoning. Nah, Tapi kembali makanya. lagi, food poisoning itu bereaksi di saat tubuh kita kurang fit. Oh. Jadi sedang antibodinya sudah lemah dan juga ada bakteri yang masuk ke tubuh, otomatis dia sakit. Jadi kesimpulannya kalau kita dalam kondisi badan sehat, makan yang ada kolesterol juga nggak apa-apa sebetulnya. Bahkan kenapa banyak kan yang makan pinggir jalan misalnya, Oh. itu kan bisa dibilang makanan yang berpotensi tercemar ya. Iya. Tapi ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Iya, Tapi betul. katanya sih makan pinggir jalan itu sehat dan nggak apa-apa asal jangan makan di tengah jalan Iya. ya. Itu ya. Bahaya itu. Apalagi kalau makan di tengah tol. Iya itu apa Dan- lagi? nah, kalau begitu saya sekarang akan mempunyai prinsip seperti ini. Apa? Jangan sekali-sekali bilang mau makan kerang, enggak deh, mentahnya aja. Jangan. Ya. Bahaya. Bahaya. Karena kayak mentah bahaya kan. Jadi jangan bilang gitu, mentahnya aja, jangan. Itu bahaya. Iya itu bahaya. Tuh kan mati kan. Oke, Mas Jensen, makasih ya. Thank you ya atas informasinya. Makasih banyak. Iya, yang pasti segala sesuatu itu kalau dimakannya dalam kondisi badan kita sehat, Iya. insya Allah Insya Allah mudah-mudahan. katanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak fit, makan Jangan. bahkan makan yang kelihatannya matang dan lain-lain pun bisa juga kita sensitif. Sensitif, kan? betul. Nah, ini teman-temannya nih kayak tadi udang, kepiting, kerang, ada cumi-cumi. Ih, cumi-cumi. Iya, cumi tadi suka kita lupa banget. nanya ini ke Jensen, tadi cumi-cumi juga enak tuh. Ada cumi-cumi raksasa.
Maksudnya? Ini cumi-cumi raksasanya ditemukan di Jepang di pelabuhan Toyama. Panjangnya 3,4 meter dan Wow. tentakelnya kira-kira 1 meter panjangnya. Wow. Dikabarkan dia bisa berukuran besar karena pengaruh adaptasi lingkungan laut dalam tekanan air Ya yang ampun, lebih gede banget. besar di laut dalam. Jadi hewan beradaptasi dengan memiliki ukuran raksasa. Ini kalau nggak salah ini adalah cumi gelonggongan ya. Gede Ini gede banget, serem banget. Ini cumi nih atau gurita. Ih, Cumi, ih gede, ih serem banget. 3,4 First giant. meter, Pak. Jadi, ini ditemukan di Jepang. kayak ini ya? ada orangnya di dalam kayak. Enggak beneran asli. Di, ngeri Itu banget kalau ya. dimasak enak banget tuh, Ti. Kita kesiin 3,4 meter ngeri banget itu. Itu bisa buat berapa keluarga tuh? Satu kampung enggak? Banyak 3,4 meter. Sekarang ini tadi cumi raksasa, sekarang adalah udang raksasa. Nggak ada. Kenapa sih biar bareng gitu kan enak beritanya. Udah rasanya belum ditemuin, masih cumi dulu. Wah, nih, kita mau kasih tahu ke sahabat pagi kalau misalnya di pantai Rusia, tepatnya di Teluk Lazurnaya, pernah terjadi hujan seafood. Ih, geli dong ya, lengket-lengket gitu. Mereka keluar tuh kepiting semua. Kerang jarak pada jatuh gitu. Bukan itu maksudnya. Ini terjadi setelah berumbusnya topan bola fen. Jadi seafood yang bertaburan diantaranya tiram, Widih, kerang, kepiting, ya dan bener. ikan segar tuh. Dan ini baru pertama kali terjadi di Rusia. Jadi dia gara-gara ada kebawa angin topan, angin. ke bawah angin gitu kan, semua pada berhamburan di situ. Ya ampun, Wow. banyak banget. Kayak nemuin harta karun. Ih keren. Wow. Asli segitu. Oh my god, ini petani enak banget, tinggal nyongkel-nyongkel doang. Widih, enak Tinggal banget tuh. sekucup-sekucup doang. Ya udah dah kalau gitu kita ke Rusia ya. Setelah ini kita mau kasih tahu buat sahabat pagi akan ada bintang tamu. Maksudnya? Ada bintang tamunya dong. Panda, bukan? Bukan. Ah, jadi penisirin. Cipan udah ada kemarin. Ini siapa jadi? Ada. Ya Ada. udah. Kita kasih intip dulu ya. Iya, ya. Ya. Ayo, kita intip dulu Ya, ya. selamat datang para Sudiro. Oh ini pandanya. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap pagi-pagi. Dulu dong.